Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengadilan hak asasi manusia ya. Kita langsung ke undang-undangnya. Di pengadilan HAM itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengadilan anak ya. Nah, di sini kita sekarang mempelajari tentang pengadilan HAM, di mana kalau kita bicara hak asasi manusia itu merupakan hak yang hak dasar yang secara kodrati itu melekat pada diri manusia, bersifat universal ya, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin HAM itu juga harus mendapat kepastian hukum, sehingga ada pengadilan HAM ini. Kemudian di sini terkait dengan ketentuan umum ya, definisi HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat ya pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM berat ya, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud di dalam undang-undang ini. Kemudian pengadilan HAM ini yang di sini disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya, jadi setiap orang di sini yang dimaksud orang perseorangan, kelompok orang baik sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Ya, kemudian penyelidikan masih sama ini. Kemudian kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan HAM. Ya, ini di mana pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi ini bagian dari peradilan umum. Ya, kemudian tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya itu meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, ini pengadilan HAM ini berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian lingkup kewenangan di sini adalah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Ya. Lalu pengadilan HAM juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia oleh WNI. Ini bisa juga diselesaikan di pelanggaran HAM. Sehingga banyak sekali di daerah-daerah perbatasan itu ya yang ketika kita gaungkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada. Kemudian pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Sehingga hanya untuk 18 plus ya istilahnya. Lalu pelanggaran HAM yang berat itu apa? Yang pertama adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud di dalam pasal 7 huruf A adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan ya atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Ya, ini daerah-daerah teritorial perbatasan itu banyak sekali ya, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok juga, lalu menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Lalu juga memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, lalu memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Ya, kejahatan genosida itu yang di Palestina itu mungkin bisa tergolong hal ini ya. Kemudian di pasal 9 kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud pada pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik
yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Lalu ada perampasan kemerdekaan, baik perampasan fisik yang sewenang-wenang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, ya, sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang secara setara ya. Kemudian ada juga penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dan didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis dan budaya. Penghilangan orang secara paksa itu juga pelanggaran HAM ya yang berat, dan kejahatan apartheid. Kemudian di bab 4 ini ada hukum acara yang mana dalam hal tidak ditentukan lain di dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana ya, selain yang ada di aturan ini. Lalu penangkapan di sini terketuai di dalam pasal 11 di mana Jaksa Agung itu sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup ya. Lalu pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperhatikan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Di sini dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran HAM yang dipersangkakan tersebut. Kemudian tembusan surat perintah penangkapan yang dimaksud di dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Penangkapan ini paling lama 1 hari. Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Jadi nanti ada pengurangan pidananya dari masa penangkapan tadi. Kemudian penahanan, Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan bukti-bukti yang cukup ya tentunya di dalam hal terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa itu akan melarikan diri, merusak atau hal ini menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran HAM yang berat. Lalu di pasal 13 ya, penahanan untuk kepentingan penyidikan ini bisa dilakukan paling lama 90 hari. Ya. Di mana di jangka waktu sebagaimana yang dimaksud itu bisa diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Oke, dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tadi habis dan penyidikan belum bisa terselesaikan, maka penambahan ini diperpanjang tambah 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya tersebut tadi ya, di masing-masing kabupaten kan di bawah naungan peradilan umum. Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Nah, dalam hal jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 2 itu habis dan penuntutan belum bisa diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang lagi 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah bagian hukumnya tadi, daerah hukumnya tadi ya. Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan HAM ini bisa dilakukan paling lama 90 hari dan bisa diperpanjang 30 hari. Kemudian pasal 16 penahanan untuk pemeriksaan banding di pengadilan tinggi itu bisa dilakukan paling lama 60 hari dan bisa diperpanjang 30 hari sama oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukum. Kemudian untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di MA ya, ini bisa dilakukan paling lama 60 hari dan juga bisa diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari oleh Ketua MA.
Lalu penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya. Komisi Nasional HAM dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional HAM dan juga unsur-unsur dari masyarakat. Dalam melaksanakan penyelidikan yang dimaksud dalam pasal 18, penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa yang timbul di dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya itu patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat tadi. Tadi ya yang klasifikasi pelanggaran berat tadi sudah saya sampaikan. Lalu menerima laporan dan pengaduan dari seorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Kemudian mencari keterangan dan barang bukti, ya, memanggil pihak pengadu, korban, dan pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya. Ya, kemudian memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu, lalu memanggil pihak terkait. Kemudian atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian pemeriksaan setempat ya terhadap rumah, pekarangan, kemudian bangunan dan tempat-tempat lain yang diduduki atau dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Lalu mendatangkan ahli ya dalam hubungan dengan penyelidikan. Nah, dalam hal ini penyelidik itu mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga pelanggaran HAM berat tadi ini, memberitahukan hal itu kepada penyidik. Kemudian dalam hal Komisi Nasional HAM, Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup apabila ada pelanggaran HAM berat ini, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat 7 hari hasil kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM ini menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, maka penyidik mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik, disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 30 hari dari tanggal diterimanya penyelidikan. Lalu penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Lalu bagian kelima, penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat itu dilakukan oleh Jaksa Agung. Ya, tidak termasuk kewenangan menerima laporan dan pengaduan ya penyidikan di sini. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat, dan atau itu artinya bisa pemerintah aja atau ditambah dengan masyarakat. Kemudian sebelum melaksanakan tugas, penyidik ad hoc juga ada sumpah dan janji menurut agama masing-masing. Syaratnya apa untuk menjadi penyidik ad hoc? Ya, WNI, umurnya minimal 40, maksimal 65, berpendidikan SH atau sarjana lain yang keahliannya di bidang hukum, jasmani rohani, jujur, adil, berpelakuan baik ya, setia kepada Pancasila dan undang-undang, dan punya pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia. Penyidikan yang dimaksud di dalam pasal 21 ini wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Nah, dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ini bisa diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam hal jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 2 habis dan penyidikan belum selesai, maka bisa diperpanjang 60 hari. Kemudian kalau masih buktinya belum cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah itu penyidikan hanya bisa dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan, dan dalam hal penghentian bisa dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang bisa melengkapi hasil penyidikan yang akan dilakukan penuntutan tadi ya, untuk dilakukan penuntutan tadi. Jadi melengkapi bukti-bukti dulu. Nah, di dalam hal penghentian penyidikan yang dimaksud di ayat 4 tadi tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya,
maka korban keluarga saudara atau semendanya dalam satu garis lurus berhak mengajukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan wilayah hukumnya. Lalu terkait dengan penuntutan pelanggaran HAM berat ini dilakukan oleh Jaksa Agung, sama ya, ini bisa mengangkat hakim ad hoc juga. Untuk syaratnya sama, tadi disumpah dulu dengan persyaratan yang sama dengan tadi. Kemudian penuntut ini wajib melaksanakan, ya, penuntut sebagaimana dimaksud ini wajib dilaksanakan pada paling lambat 70 hari sejak hasil penyidikan diterima. Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung tentang perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat tersebut. Kemudian bagian ketujuh adalah sumpah, ya, sumpah penyidik dan jaksa penuntut umum ad hoc yang tadi itu juga tertera di sini. Saya bersumpah berjanji bla 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 bla. Ini nanti bisa dipelajari teman-teman untuk sumpahnya. Kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan, ya, pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat ini dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Majelis hakim yang dimaksud dalam ayat 2 diketahui oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan. Lalu hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua MA. Jumlah hakim ad hoc yang dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya 12 orang. Hakim ad hoc yang diangkat untuk selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Syarat pengangkatan hakim ad hoc di pasal 29, ya, ini hampir sama seperti tadi, ya, dari pendidikannya, berpengalaman dan lain sebagainya itu sama, yang penting concern di bidang hak asasi manusia. Hakim ad hoc yang diangkat juga disumpah dengan sumpah yang, ya, tadi, ya, seperti itu. Kemudian acara pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari, ya, sekitar 6 bulan, ya, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Dalam hal perkara pelanggaran HAM yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke PN. Pemeriksaan perkara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Jumlah hakim ad hoc di pengadilan tinggi yang dimaksud dalam ayat 2 sekurang-kurangnya 12 orang. Kemudian dalam hal perkara pelanggaran HAM berat dimohonkan ke kasasi MA, diperiksa dan diputus paling lama 90 hari sejak dilimpahkan ke MA. Kemudian untuk majelis hakimnya 5 orang, 2 hakim agung dan 3 hakim ad hoc. Jumlah hakim ad hoc MA, ya, sekurang-kurangnya tadi 3 orang. Hakim ad hoc di MA diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usulan DPR RI. Ya, perbedaannya di sini, ya. Untuk persyaratannya ini minimal 50 tahun, berbeda dengan hakim ad hoc tadi, ya. Kemudian perlindungan korban dan saksi. Di sini setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat itu berhak atas perlindungan fisik, mental, ya, ini yang mental yang biasanya, ya, ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Ini wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma, ya. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur oleh PP. Kemudian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, ya, setiap korban pelanggaran HAM yang berat atau ahli warisnya bisa memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Ketentuan ini diatur lebih lanjut di dalam PP. PP-nya belum ada, ya. Coba nanti saya carikan, nanti saya share ke grup. Ketentuan pidana, ya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud di dalam pasal 8 huruf A sampai D, E dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Ini paling ringan mungkin ya. Kemudian yang pasal 9 huruf A, B, D, E, C dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Kemudian di pasal 9 huruf E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Jadi tergantung dari perkara-perkara pelanggaran HAM-nya tadi yang di pasal 8 dan 9 tadi. Kemudian di pasal 9 huruf F dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Pasal 9 huruf GHI dipidana dengan pidana paling lama 20 tahun, paling singkat 10 tahun. Dan ketentuan-ketentuan terkait dengan hal tersebut. Lalu di pasal 42, komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap hak pidana yang berada pada yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya efektif. Komandan militer atau seorang tersebut mengetahui atau dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat. Ya, ini terkait dengan sistem komando. Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi ikut bertanggung jawab ya apabila itu mengetahui oleh pimpinannya. Intinya tuh di situ. Kemudian pengadilan HAM ad hoc yaitu pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangannya undangan ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Apabila ini terjadinya sebelum undang-undang ini ada gitu ya, ini namanya pengadilan HAM ad hoc. Seperti itu untuk ketentuan peralihan ini pertama kali berlaku itu dibentuk di 4 tempat ya, di Jakpus, Surabaya, Medan, dan Makassar. Di Jakpus ini di Jabar, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, Kalteng, dan lain sebagainya. Di Surabaya dan lain sebagainya sekarang berkembang di bawah peradilan umum. Begitu teman-teman terkait dengan pelanggaran HAM yang yang diberlakukan ya di Indonesia yang terkait dengan pengadilan HAM berat. Begitu dari saya, mungkin cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Saya rasa cukup untuk hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab pada forum yang tersedia. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.